Oke, seperti biasa teman-teman, kita awali acara malam hari ini dengan berdoa bersama ya, supaya acara boleh berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, dan terutama kita bisa memperoleh manfaat positif dari webinar malam hari ini. Yuk kita mulai berdoa bersama. Oke, selesai teman-teman semua. Seperti biasa, nanti saya akan mempergunakan slide ya supaya teman-teman lebih mudah untuk memahami materinya. Kemudian nanti kalau ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan saja, nggak usah nunggu sampai akhir sesi, nanti keburu lupa gitu ya. Kita santai saja, kita belajar bersama malam hari ini gitu ya. Bentar, saya share slide-nya. Oke, sudah muncul ya teman-teman slide saya tatanya dulu supaya enak. Oke, jadi kita malam hari ini belajar tentang materi dari grogi menjadi percaya diri gitu ya. Materinya cukup menarik gitu ya. Karena kenapa saya katakan materi ini cukup menarik, bahkan penting banget gitu ya. Seperti yang tadi pagi saya share di grup teman-teman, kepercayaan diri itu adalah fondasi dari segala sesuatu pencapaian. Sebagus apapun teknik yang Anda miliki gitu ya, sekuat apapun skill, sebanyak apapun skill yang Anda miliki gitu ya. Tapi kalau Anda nggak pede, ya percuma, eksekusinya akan bermasalah gitu ya. Karena kepercayaan diri ini menentukan kita bisa mengeksekusi suatu planning, mengeksekusi suatu tindakan dengan baik dan benar itu ya percaya diri ini. Semakin kita percaya diri, semakin kita pede, gampangannya semakin mudah kita untuk melangkah, untuk menjalani proses-proses menuju impian-impian kita. Semakin kita nggak pede, semakin banyak hambatan dalam proses dalam mewujudkan impian-impian kita. Biasanya polanya akan seperti itu. Makanya sekali lagi, kepercayaan diri ini adalah fondasi, teman-teman. Fondasi dari segala sesuatu yang Anda inginkan, fondasi atau kunci kesuksesan di bidang apapun. Ya, ini adalah percaya diri. Inilah yang nanti kita akan bahas melalui webinar malam hari ini. Ya, seperti biasa, sebelum masuk ke materi, saya putar video sebagai pengingat ya, jangan bosan-bosan gitu ya, supaya kita tetap di reminder bahwa kita hendaknya selalu menjadi pribadi yang rendah hati, yang selalu mau open minded, selalu mau belajar di mana saja dan kapan saja gitu ya. Bentar, saya siapin videonya. Video ini bisa selalu mengingatkan kita teman-teman untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi ya. Karena hidup tidak berhenti untuk mengajar, jadi Anda jangan berhenti belajar, gitu ya. Oke, sebagian Anda mungkin kenal saya, sebagian Anda belum kenal saya, gitu ya. Izinkan saya memperkenalkan diri secara singkat, teman-teman. Nama lengkap saya Yuliantono Wijaya, saya sebagai founder dari Miracle Life Transformation, suatu lembaga penyelenggara seminar, training, coaching, maupun terapi, baik untuk perusahaan, untuk umum, agensi, komunitas, ya, organisasi, gitu ya, maupun pribadi one on one, kami melayani hal-hal seperti itu ya. Kami juga melayani proses-proses terapi, coaching secara private, personal gitu ya, tentunya untuk membantu teman-teman untuk growth, tumbuh, berkembang, tujuannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Seringkali masalah yang kita hadapi bukan masalah di teknisnya, bukan masalah di kemampuan skillnya secara teknis, tapi lebih ke arah hambatan mentalnya, lebih ke arah bagaimana mengelola mentalnya. Kami sediakan program-program seperti terapi yang akan membantu teman-teman untuk bisa mengatasi hal-hal tersebut. Misalkan seperti fobia terhadap makanan tertentu, terhadap binatang tertentu, gitu ya, fobia terhadap kondisi tertentu, itu bisa sangat terbantu dengan proses-proses terapi. Kemudian juga mungkin teman-teman ada trauma-trauma di masa lalu, gitu ya, yang entah teman-teman sadar maupun tidak, itu seringkali menghambat pencapaian kita luka-luka batin, kepahitan, gitu ya,
penyesalan-penyesalan mendalam dari masa kecil, dari pola asuh gitu ya, kekecewaan-kekecewaan yang teman-teman tidak selesaikan, gimana mau menyelesaikan, mau inget aja kadang enggak gitu ya. Yang ada pokoknya kelihatannya kok berat gitu ya hidupnya. Nah, itu akan sangat terbantu dengan proses terapi maupun dengan proses coaching secara personal. Ya, kita akan bantu teman-teman untuk menggali satu persatu, untuk menemukan akar masalahnya, kemudian kita akan bantu untuk menyelesaikannya. Karena kalau itu nggak dibereskan, seringkali itulah yang menghambat proses pencapaian kita, teman-teman. Itu juga salah satu itu juga salah satu penyebab kenapa seseorang nggak pede. Nanti kita akan bahas. Ternyata ada juga hubungannya dengan hal-hal seperti itu gitu ya. Masa lalu yang tidak diselesaikan, masa lalu yang tidak dibereskan, itu ternyata mempengaruhi kepercayaan diri seseorang. Nah, itu bisa sangat terbantu dengan proses-proses terapi. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman suatu saat memerlukan program seperti itu, bisa menghubungi kami. Ya, kami juga mengadakan seminar, training juga untuk perusahaan-perusahaan atau untuk agensi, untuk komunitas, misalkan teman-teman memerlukan program-program semacam itu, silakan juga menghubungi kami. Ya, saat ini saya di samping sebagai founder Miracle Life Transformation, saya juga berprofesi sebagai praktisi penjualan, trainer, life coach, terapis, sekaligus mind programmer. Ya, background saya bukan psikolog, teman-teman. Background saya juga bukan marketing. Background saya malah teknik gitu ya, manajemen dan teknik informatika gitu ya. Kenapa kok bisa sampai masuk di titik ini? Ya begitulah. Kadang dalam kehidupan ini harapan kadang tidak sesuai dengan realita atau sebaliknya gitu ya. Itulah yang kadang menjadi sumber permasalahan dalam kehidupan kita. Adanya gap antara harapan dengan realita, itulah yang menyebabkan awal mula masalah terjadi. Sebenarnya itu wajar, ya itu lumrah gitu. Yang nggak wajar adalah kalau kita bersikap salah dalam menghadapi perbedaan antara harapan dan realita. Kalau kita salah bersikap, itu akan menjadikan masalah yang cukup besar. Ya, itu yang bisa menyebabkan macam-macam gangguan mental, gangguan fisik gitu ya. Di saat seseorang nggak bisa menerima antara harapan dan realita yang sesungguhnya. Ya, disinilah kita dituntut untuk bisa mengolah pikir dan mengolah rasa dengan benar. Ya, ini juga salah satu penyebab orang nggak pede, karena keseringan harapan dan realitanya tidak sinkron gitu ya. Ini yang membuat kadang orang akhirnya tidak percaya diri. Ya, singkat cerita, saya dari background teknik, dari seorang software engineering, saya seorang programmer, pokoknya yang berhubungan dengan bidang IT lah gitu ya. Akhirnya masuk ke dunia marketing, akhirnya masuk ke dunia teknologi pikiran sampai di titik ini gitu ya. Kalau kita kaitkan dengan materi malam hari ini tentang PD, ya sudah dalam perjalanan hidup saya kemarin gitu ya, ya sudah PD aja gitu. Memang saya punya keinginan untuk pindah ke bidang marketing gitu ya. Akhirnya setelah puluhan tahun saya bergelut di bidang IT, saya memutuskan untuk berpindah profesi gitu di bidang marketing gitu ya. Saya jalani dengan apa? Dengan penuh kepercayaan diri gitu. Karena saya yakin, saya percaya, saya mampu, saya bisa gitu. Bukannya sombong atau apa gitu ya, tapi saya percaya kalau niat kita baik, motivasi kita baik gitu ya. Masa iya sih nggak ada pertolongan dari yang di atas ya. Kalau kita kaitkan dengan kepercayaan diri, itu salah satu kepercayaan diri sebetulnya, gitu ya. Akhirnya saya jalani sampai di titik yang sekarang ini, gitu. Ya, jadi ini menunjukkan sekali lagi teman-teman, kepercayaan diri itu dipakai di mana-mana, gitu. Apapun aktivitas Anda, apapun proses perjalanan hidup Anda, gitu. Percaya diri selalu dibutuhkan. Anda nggak akan bisa lepas dari kemampuan untuk bisa menumbuhkan kepercayaan diri. Apapun profesi Anda, apapun pekerjaan Anda, siapapun Anda, kepercayaan diri itu penting. Karena sekali lagi itu fondasi. Itu yang pertama ya. Kalau kita kaitkan dengan materi malam hari ini, gitu ya. Saya bisa berpindah profesi dari awalnya seorang di bidang IT sampai sekarang ya karena salah satunya saya dengan sengaja menumbuhkan rasa kepercayaan diri bahwa saya bisa gitu. Yang kedua yang saya pelajarin adalah ini yang sering saya ulang-ulang di webinar maupun training-training yang saya bawakan, bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini nggak ada ceritanya yang serba kebetulan gitu ya. Semua terjadi pasti ada alasan tertentu. Semua terjadi pasti ada yang mengatur gitu. Everything happen by the reason gitu. Nggak ada ceritanya iseng tiba-tiba terjadi nggak ada alasan apa-apa. Nggak seperti itu gitu. Sama seperti yang saya juga alami dalam kehidupan saya, teman-teman.
Saya sampai di titik ini, oh maksudnya Tuhan tuh gini ya, makanya kenapa dulunya begini, 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 begini. Oh ternyata itu begini ya maksudnya gitu ya. Semakin kita melihat ke belakang dengan niat untuk melakukan perbaikan diri, semakin kita bisa melihat, oh ternyata pasal kehidupan saya itu seperti ini gitu ya. Akan semakin kelihatan tertata dengan jelas. Oh maksudnya seperti ini. Kenapa saya dulu kok seperti ini, seperti ini, seperti ini. Di situ saya bisa mengambil kesimpulan itu tadi teman-teman, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita gitu, nggak ada yang kebetulan. Semua pasti sudah ada yang ngatur, semua pasti ada alasan tertentu. Betul ya teman-teman ya? Sama dengan teman-teman sekarang semua, apapun situasi dan kondisi Anda, apapun pergumulan Anda gitu ya, apapun profesi Anda, siapapun Anda gitu ya, apapun yang sedang Anda alami saat ini, percayalah itu bukan kebetulan. Kita punya Tuhan bukan Tuhan yang iseng gitu ya, bukan Tuhan yang cuma ngasih sesuatu peristiwa tapi nggak ada hikmah di balik itu. Saya percaya teman-teman juga setuju dengan saya, gitu ya, bahwa segala sesuatu pasti ada rencana yang indah yang Tuhan sudah sediakan untuk saya dan untuk Anda. Ya, sama seperti malam hari ini kita ketemu di webinar malam hari ini, teman-teman yang mungkin baru hadir di webinar yang kami adakan, atau teman-teman yang baru pertama kali nantinya nonton rekaman dari webinar ini gitu ya, atau teman-teman yang sudah sering ikut belajar bareng dengan Miracle Life Transformation, bukan kebetulan kok. Percayalah itu gitu loh. Faktanya saya dan Anda malam hari ini bisa ketemu. Faktanya ternyata Anda bisa nonton rekaman webinar ini gitu. Itu bukan kebetulan. Ya, saya percaya Tuhan punya rencana yang indah untuk teman-teman dan untuk saya melalui webinar malam hari ini, melalui rekaman yang teman-teman nonton nantinya ini. Kayak gitu ya. Kalau kita memang sudah sepakat, kalau kita memang sudah setuju bahwa segala sesuatu itu nggak ada yang kebetulan, saya minta satu hal ya teman-teman, tolong selama webinar ini buka pikiran Anda, buka hati Anda gitu ya. Ikutin webinar ini dari awal sampai akhir. Siapa tahu melalui webinar ini teman-teman mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan, dari pergumulan-pergumulan yang mungkin teman-teman alami saat ini. Saya nggak tahu kondisi teman-teman seperti apa, tapi sekali lagi, percayalah, nggak ada yang kebetulan. Karena kita nggak tahu kita dapatnya nanti di sesi awal gitu ya, di menit-menit awal atau di ujung-ujung mau selesai webinar, kita kan nggak tahu. Ya untuk itu kalau memang teman-teman sudah setuju dengan segala sesuatu nggak ada kebetulan, ikutin, usahakan jangan leave di tengah-tengah webinar supaya teman-teman bisa memperoleh manfaat maksimal dari webinar malam hari ini. Itu saja yang perlu saya sampaikan buat teman-teman ya. Ini nomor WA Miracle Life Transformation. Kalau teman-teman mau tanya-tanya tentang program kami, gimana sih proses terapi, gimana sih coaching secara personal, saya butuh nih coach, gimana, teman-teman hubungi nomor ini. Atau teman-teman mau mengadakan training-training, mau mengadakan seminar untuk tim teman-teman, untuk perusahaan-perusahaan di mana teman-teman saat ini berada, silakan juga menghubungi nomor WA ini. Gitu ya. Ini nomor IG kami Miracle Life Transformation. Kalau teman-teman mau follow, silakan untuk follow ya. Oke, itu sekilas perkenalan dari saya supaya kita lebih relate, supaya kita lebih akrab gitu ya. Siapa tahu di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali, kita bisa bekerja sama ya. Ini beberapa perusahaan yang sudah kerja sama dengan kami gitu ya, secara singkat supaya teman-teman ada gambaran juga tentang Miracle Life Transformation gitu ya. Ini juga beberapa ini foto-foto kegiatan-kegiatan yang kami lakukan baik secara offline maupun secara online ya. Oke. Oke. Saya selalu mengawali juga webinar saya seringkali dengan analogi ini gitu ya. Teman-teman yang sudah sering ikut webinar dari Miracle Life Transformation jangan bosan-bosan gitu ya. Ini sekali lagi untuk mengingatkan Anda kembali tentang bahwa kita juga harus seimbang dalam kehidupan ini gitu ya. Oke. Nah, dalam frasa bahasa Inggris ada frasa yang kita baca sebagai forget. Terjemahan bebasnya adalah terlupakan, terlewatkan, atau tidak mendapatkan sesuatu karena kelewat. Itu forget, ya terjemahan bebasnya. Ada frasa yang kedua, yaitu forget. Sama persis, tapi beda cara bacanya. Ya, pertanyaan saya buat teman-teman semua, apa sih perbedaan kalau forget yang sebelum teman-teman jawab ya, kalau frasa yang kedua, forget artinya untuk mendapatkan sesuatu, untuk meraih sesuatu,
achieve something, reach something. Ya, jadi untuk mendapatkan sesuatu itu artinya frasa yang kedua. Nah, pertanyaan saya sekarang buat teman-teman, apa sih perbedaan antara frasa pertama dan frasa kedua di samping artinya? Kalau artinya pasti beda ya. Pertanyaan saya, perbedaan selain arti apa frasa pertama dengan frasa kedua? Ada yang tahu nggak? Boleh chat, boleh open mic aja kali ya supaya cepet ya. Apa perbedaannya frasa pertama dan kedua? Ada yang tahu? Silakan. Spasi, Pak. Kenapa? Spasi. Spasi, betul banget. Jadi yang membedakan antara frasa pertama dengan frasa kedua adalah spasi atau jedahnya. Artinya apa, teman-teman? Artinya begini, untuk Anda mendapatkan sesuatu yang Anda inginkan, bahasa gampangannya untuk mencapai impian-impian Anda, untuk mencapai goal atau target Anda dituntut di suatu saat untuk berhenti, untuk duduk diam, untuk melakukan evaluasi ke dalam, untuk melakukan evaluasi apalagi di samping ke dalam, untuk melakukan evaluasi strategi Anda mungkin, untuk melakukan evaluasi apa yang perlu ditambahkan, apa yang perlu dibuang, apa yang perlu diulangi lagi. Itu butuh momen kita berdiam diri. Kenapa ini penting? Karena begini analoginya, teman-teman. Saya selalu pakai analogi kalau teman-teman misalkan punya kapak, Anda pakai untuk terus menebang pohon. Lama-kelamaan di suatu titik, mata kapak Anda pasti tumpul. Sehingga produktivitas Anda, performa Anda, hasil pekerjaan Anda pasti akan menurun. Kenapa? Mata kapaknya tumpul. Jadi hasil tebangan pohon Anda akan jauh berkurang. Sama dengan skill kita, teman-teman. Sama dengan manusia. Selama Anda terus kerja, nggak pernah di-upgrade skill-nya, nggak pernah dibesarkan kapasitas diri Anda, di suatu titik Anda dalam tanda kutip stuck. Performa Anda mandek, performa Anda akan turun. Ya, di luaran sana banyak yang ngomong, teman-teman, nggak perlu training, nggak perlu seminar, ngapain coaching, ngapain sampai terapi hambatan mentalnya dibener, nggak perlu. Yang penting kerja. Yes, kerja itu penting, teman-teman. Tapi sama seperti analogi tadi, kalau Anda pakai terus di suatu titik, Anda akan stuck. Mata kapak Anda dalam tanda kutip akan tumpul. Paham nggak, teman-teman? Saya nggak menyampaikan bahwa kerja itu nggak penting. Penting, kerja itu ya penting. Tapi harus ada keseimbangan. Kerja iya, berupaya iya, upgrade skill iya. Jadi dua-duanya ini harus seimbang. Ini yang akan menjadi dua kaki yang akan menunjang kesuksesan teman-teman. Kalau salah satu saja tidak Anda lakukan, timpang nantinya. Kalau sudah timpang, berat Anda untuk mencapai impian-impian Anda. Setuju ya? Jadi mulai dari sekarang sampai seterusnya, tanamkan dalam pikiran teman-teman semua bahwa upgrade skill untuk berdiam diri, untuk belajar kembali, mengasah mata kapak kita lagi, itu penting. Mungkin teman-teman sebagian ada yang ngomong, buktinya saya punya kenalan coach, dia nggak pernah training, nggak pernah seminar, nggak pernah upgrade skill, baca buku, pokoknya kerja terus, closing terus tuh, omsetnya bagus terus sih, pendapatannya banyak, gitu kan? Tahukah teman-teman, seringkali pola yang saya jumpai, memang ada orang-orang yang seperti itu, nggak perlu upgrade skill, nggak perlu seminar, nggak perlu training, tetap aja bisa produktif. Yes, ada orang yang seperti itu. Tapi kalau Anda amati lebih dalam lagi, biasanya, tidak selalu ya, karena selalu ada faktor penyimpangan, biasanya mereka pandai menghasilkan uang, tapi seringkali mereka tidak bisa mempertahankan dan mengembangkan income yang mereka dapat. Paham nggak? Artinya apa? Iya cepat menghasilkannya, habisnya ya cepat. Dan nggak kemana-mana bisnisnya biasanya. Kenapa? Karena dia tidak mengupgrade yang di dalam sini loh. Karena dia tidak memperbesar kapasitas dirinya. Sehingga bocor terus itu rezeki. Sehingga sering bocor itu terus berkat. Paham ya teman-teman? Jadi sekali lagi melalui analogi ini saya tekankan teman-teman, kerja iya, upgrade skill nggak bisa enggak. Ya, upgrade terus skill Anda, mau hard skill-nya, mau soft skill-nya, tetap itu perlu. Tidak ada kata berhenti untuk belajar,
tidak ada kata stop untuk belajar, teman-teman. Oke, sampai di sini saya harap teman-teman sudah paham apa yang saya maksud melalui analogi ini. Ya, sekali lagi tanamkan itu dalam pikiran teman-teman, tularkan itu juga ke teman-teman dekat Anda, ke tim Anda, bahwa harus ada keseimbangan antara action dan upgrade skill. Kalau enggak timpang, hanya masalah waktu biasanya. Performa akan semakin stuck, akan turun, dan akhirnya drop. Itu yang sering saya jumpai. Ya, saya suka sekali quote-nya Einstein gitu ya, pakai bahasa terjemahan sederhana. Sekali saja kamu berhenti belajar, di titik itu kamu menuju proses kematianmu. Artinya kita selesai sudah. Begitu kamu berhenti belajar, kamu selesai. Paham ya teman-teman ya? Zaman terus berubah, zaman terus berkembang, kita dituntut juga untuk terus belajar. Shifting sudah terjadi di mana-mana. Kalau kita nggak mengikuti itu, gitu, nggak mengupdate skill kita, ya repot. Itu kan sebenarnya yang harus kita jadikan pertimbangan ke depannya. Gitu. Semakin ke depan tentunya nggak semakin mudah, semakin ke depan banyak perubahan-perubahan yang mungkin tidak kita bisa prediksi gitu ya. Di sini dituntut kita untuk selalu upgrade skill kita. Ya, oke. Kita lanjut ya. Kalau ada yang nggak ngerti langsung nanya ya teman-teman ya. Open mic saja supaya lebih cepat nantinya. Gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke materi tentang percaya diri. Sebelum saya jelaskan tentang percaya diri, kita samakan dulu apa sih sebenarnya percaya diri itu? Ayo, dari persepsi teman-teman saja, dari database teman-teman saja, jangan takut salah, ini bukan masalah benar salah, kita mau menyamakan persepsi saja. Menurut teman-teman, percaya diri itu apa? Yuk. Apa sih percaya diri itu? Ayo, silakan. Kalau Anda nyaman chat, nggak apa-apa deh chat gitu ya. Kalau mau open mic, open mic. Menurut Anda, percaya diri itu apa? Yuk. Waduh, nggak ada yang tahu percaya diri itu. Terus gimana dong kita mau bahas itu? Apa percaya diri? Halo? Saya tunggu sampai besok nih ya. Kalau nggak ada yang jawab, saya tunggu sampai besok nih. Apa percaya diri? Ayo, silakan. Loh, nggak ada beneran nih. Jangan takut salah, yuk. Silakan. Satu teman-teman ada yang mau jawab percaya diri itu apa sih menurut Anda gitu. Supaya nanti kita ke belakangnya enak. Kita menyamakan persepsinya. Apa percaya diri itu? Waduh, ngomong sama laptop nih saya nih. Oh, ini ada chat masuk. Sebentar ya, saya lihatnya chatnya kecil-kecil. Bu Catherine, keberanian. Oke, thank you Bu Catherine. Yang lain, apa sih percaya diri itu? Ada yang lain? Nih, ada masuk lagi. Nah, gitu dong teman-teman. Yang semangat, saya juga ikut semangat gitu nanti. Bu Sani Alexandra, yakin. Oke, sip. Masuk akal. Bisa diterima. Keberanian, yakin. Ya, apalagi teman-teman? Ada yang lain nggak nih? Percaya diri itu apa sih? Gitu. Definisi sederhana saja. Pak Chandra, berani untuk berpendapat. Ya, betul. Bisa. Itu adalah bagian dari kepercayaan diri. Betul. Apalagi? Ada yang lain? Mumpuni, Pak. Mumpuni, menguasai sehingga dia percaya diri. Oh, oke. Jadi menguasai skill, menguasai keahlian gitu ya, sehingga membuat dia percaya diri gitu ya, Pak? Maksudnya? Ya, Pak. Betul, Pak. Yes, Menguasai. yes, betul. Betul.
Apalagi, nah gini dong, wah teman-teman ini rendah hati kok ini ya, padahal tahu gitu ya, cuma rendah hati kali gitu ya. Apalagi, ada yang lain? Oke, nanti kalau ada tetap chat ya, nggak apa-apa ya. Kita bahas lagi nanti. Jadi yang teman-teman sampaikan tadi itu salah satu memang percaya diri ya seperti itu gitu ya. Kalau kita mau kondisikan, kalau kita mau definisikan percaya diri gitu ya, secara teknis gitu ya, sebenarnya percaya diri itu penjelasannya seperti ini teman-teman. Percaya diri adalah suatu sikap atau keyakinan. Tadi ada yang ngomong yakin, berani, benar sih itu. Itu memang percaya diri ya. Jadi suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri. Tadi ada yang juga sampaikan kan, menguasai, benar banget, menguasai kemampuan, skill. Itu memang percaya diri, betul ya. Jadi suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri. Sehingga karena Anda yakin atas diri Anda, atas kemampuan Anda, sehingga dalam melakukan tindakan tidak terlalu sering merasa cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan, gitu ya. Jadi melakukannya itu lepas gitu, bebas, nggak ada beban. Iya nanti kalau bisa, kalau enggak gimana ya? Iya nanti kalau berhasil, kalau enggak gimana ya? Iya kalau nanti nggak gagal, kalau gagal gimana? Udah nggak ada itu kalau orang percaya diri. Jadi dia merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginannya dia. Dia mau melakukan apa, ya dia melakukan saja dengan PD-nya gitu. Bebas tanpa ada beban pikiran yang aneh-aneh seperti itu. Dan yang paling penting ini teman-teman, dan memiliki tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang dilakukannya. Jadi bebasnya nggak ngawur ya, tetap dia punya tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang telah dilakukannya. Ini adalah definisi dari percaya diri secara sederhana. Jadi di dalam percaya diri ada variabel keyakinan, ada keberanian, ada penguasaan diri, penguasaan terhadap kemampuan, gitu ya. Ada kebebasan di situ dan ada tanggung jawab. Ini adalah definisi dari percaya diri. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, saya punya contoh video gitu ya yang akan menjelaskan kepada Anda ini loh percaya diri itu seperti ini ya. Coba Anda lihat dulu nanti Anda simpulkan lagi sehingga semakin tertanam di dalam pikiran bawah sadar Anda, oh ini ya percaya diri ya. Oke, kita lihat dulu videonya singkat. Nih, percaya diri itu kayak gini. Bang lah. No baile funk, ela desce rebolando com seu jeito instigante. Jair da Rocha lança, ela bebe. Paham ya? Jadi di tengah laut yang seperti itu luasnya pakai gedebok pisang enggak masalah gitu. Karena dia nekat yakin. Ya, Pak ya? Nekat. Yes, ya. Percaya diri dan nekat itu kadang tipis bedanya gitu. Di tengah laut yang sedemikian luasnya pakai gedebok pisang jadi bagi dia. Santai aja dia, karena dia yakin dengan kemampuan yang dia punya, karena dia tahu dia bisa. Itu loh kepercayaan diri, teman-teman. Nggak ada pikiran negatif, nggak ada pikiran pesimis, yaitu pada dasarnya kepercayaan diri. Tapi memang tidak semudah itu kita bisa menjadi pribadi yang percaya diri, karena banyak hambatan-hambatan yang seringkali membuat kepercayaan diri kita luntur. Notabene hambatan itu biasanya dari dalam diri sendiri. Nanti kita akan bahas ya. Oke, sip ya, jelas ya. Kita sudah belajar definisi dari percaya diri dan Anda sudah melihat salah satu contoh kepercayaan diri dalam kehidupan sehari-hari di video ini gitu ya. Nah, saking pentingnya tentang rasa percaya diri, saking pentingnya percaya diri dalam bisnis yang kita lakukan gitu ya. Zig Ziglar salah satu dapat julukan dewa selling gitu ya, penulis buku-buku tentang penjualan yang diterjemahkan ke puluhan bahasa di dunia, yang lakunya jutaan eksemplar gitu ya. Dia ada quote yang saya suka gitu ya. Ini merujuk kepada kepercayaan diri gitu ya. Citra diri penjual berpengaruh langsung terhadap kesuksesannya dalam menjual. Kepercayaan diri adalah bagian dari citra diri. Citra diri adalah bagaimana kita menilai diri kita sendiri, bagaimana kita melihat diri kita sendiri. Jadi citra diri ini, kalau Anda berprofesi sebagai tenaga penjual ya, sebenarnya tidak harus Anda berprofesi sebagai tenaga penjual, tapi citra diri ini berpengaruh
terhadap siapapun Anda dan apapun profesi Anda. Ya, tapi karena Zig Ziglar memang mengkhususkan diri di bidang penjualan, makanya dia menulis quote seperti ini. Citra diri penjual berpengaruh langsung terhadap kesuksesannya dalam menjual. Artinya apa? Semakin seseorang itu citra dirinya rusak, dalam hal ini misalkan kepercayaan dirinya luntur hilang, kesuksesannya dalam menjual juga akan berpengaruh. Semakin seseorang citra dirinya semakin baik, tentunya kesuksesan dia dalam menjual, kesuksesan dia bekerja di bidang apapun akan semakin mudah sukses. Ini loh teman-teman, seperti tadi yang di awal tadi saya sampaikan ke Anda. Kepercayaan diri ini fondasi apapun profesi Anda. Artinya apa? Kemampuan untuk bisa menjadi pribadi yang percaya diri di mana saja dan kapan saja, apapun situasi dan kondisinya, itu menjadi sangat-sangat penting. Percuma skill Anda sebagus apapun, percuma teknik Anda sebagus apapun, kalau you nggak percaya diri, selesai. Bukankah begitu, teman-teman? Setuju nggak? Ya, oke, lanjut ya. Bahkan seorang Anthony Robbins juga mengatakan ternyata kunci sukses itu lebih dipengaruhi oleh masalah yang di dalam, oleh masalah mental gitu ya. Ingat, kepercayaan diri ini juga adalah faktor mental. Kalau kita ngomong dalam dunia pelatihan, kepercayaan diri ini masalah soft skill ya. Makanya Anthony Robbins ada quote yang saya suka gitu ya, yang saya tampilkan di slide ini. Sukses itu hanya 20% skill, 80%-nya masalah psikologi. Masalah yang di dalam itu loh. Salah satunya ya PD tadi itu. Ya, jadi teknis itu hanya masalah 20%. Kepintaran IQ itu hanya masalah 20% gitu. Sisanya 80% masalah mental. Citra diri, kepercayaan diri, mental block, itu sebenarnya yang pengaruh. Ini bisa menjawab, mungkin teman-teman bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman kenal orang-orang dekat atau orang-orang di sekitar Anda gitu ya. Mereka sekolahnya nggak pinter-pinter amat, gitu. Pendidikannya nggak bagus-bagus amat, tapi bisa sukses, tapi bisa berhasil. Kenapa? Dia bisa mengolah psikologinya, dia bisa mengolah mentalnya dengan baik. Saya percaya teman-teman sering menjumpai itu dalam kehidupan Anda sehari-hari. Atau mungkin teman-teman salah satu pribadi yang seperti itu. Ya, ini semakin menguatkan kita. Ternyata sukses itu 20% masalah teknis, 80%-nya masalah psikologi. Oleh karena itu sama Anthony Robbins dilanjutkan nih quote-nya. Makanya penting untuk teman-teman mengalokasikan waktu, mengalokasikan uang untuk apa? Untuk melakukan upaya mental, untuk melakukan upgrade yang di dalam. Ya jangan dana hanya dipakai untuk lifestyle, ya nggak apa-apa kalau memang ada. Tapi mulai sekarang sampai seterusnya mulai dipikirkan kembali teman-teman, dialokasikan untuk yang lain gitu. Ya untuk lifestyle boleh, untuk liburan segala macam itu perlu gitu teh. Tapi jangan melupakan upaya mental ini karena ini 80% teman-teman. Paham ya? Jadi bagaimana Anda menjadi pribadi yang percaya diri, memperbaiki citra diri, itu diupayakan. Alokasikan dana dan waktu Anda untuk itu juga. Intinya harus seimbang, teman-teman, dalam hidup ini. Ya, jadi alokasikan dana Anda, waktu Anda untuk melakukan upaya mental. Itu penting. Itu yang akan membantu teman-teman dalam proses mencapai impian Anda, supaya menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Mungkin memang kelihatannya nggak langsung kelihatan, karena kita investasi, kalau bahasa yang sering teman-teman dengar, karena investasi leher ke atas ini nggak langsung kelihatan. Biasanya akan jangka panjang baru kelihatannya. Lain kalau Anda pakai untuk makan, gitu, kelihatan kan, kerasa gitu. Anda pakai beli lifestyle, misalkan beli handphone, ada barangnya. Tapi kalau investasi leher ke atas ini kan nggak ada barangnya. Tapi percaya saya gitu ya, ini akan membantu teman-teman ke depannya. Ya, jadi mulai dari sekarang sampai seterusnya mulai belajar mengalokasikan waktu dan uang untuk upaya mental. Karena itu 80% menentukan kesuksesan Anda. Kayak gitu, ya. Oke. Lanjut ya. Ini juga bisa menjawab kenapa ada orang yang ngomong gini. Mungkin teman-teman sering dengarkan quote ini gitu ya. Untuk sukses seseorang harus berada di tempat dan waktu yang tepat. Yes, benar. Tapi menurut saya kurang. Ya, jadi untuk sukses seseorang itu
Nggak hanya harus berada di tempat dan waktu yang tepat, tapi masih ada satu lagi variabel yang menentukan kesuksesan seseorang. Kalau memang quote ini sudah lengkap, berarti mestinya kalau misalkan si A dan si B sama-sama menjalankan bisnis yang sama, di tempat yang relatif sama, di waktu yang relatif sama, beli suatu bisnis, let's say franchise lah, yang sistemnya sama, SOP-nya sama, pokoknya semuanya sudah dibuat seragam. Tapi faktanya, kenapa ada yang sukses, ada yang berhasil? Betul tidak? Kenapa kita sama-sama berprofesi sebagai, let's say, berprofesi X gitu ya. Anda berprofesi X, teman Anda juga berprofesi X. Tapi kenapa yang satu bisa, Anda mungkin lebih sukses, teman Anda nggak sukses? Kenapa? Karena nggak cukup hanya berada di tempat dan waktu yang tepat saja. Yang paling penting, yang sering kita lupakan adalah, ini loh pertanyaannya. Apakah Anda sudah menjadi orang yang tepat? Jadi tidak hanya cukup kita berada di tempat dan waktu yang tepat, tapi pertanyaan yang mendasar adalah, apakah Anda itu orang yang tepat? Apa coach orang yang tepat itu? Ya itu tadi, orang yang seimbang kerjanya, upgrade skill-nya, upaya mentalnya, itu sebenarnya. Citra dirinya sudah benar belum, itu pengaruh teman-teman. Waktu yang tepat, tempat yang tepat, yes, itu juga pengaruh. Tapi jangan melupakan, tanya ke diri Anda, apakah saya orang yang tepat? Kalau enggak, ya sama saja. Anda ditaruh di mana-mana, nggak akan ada hasil yang bagus gitu. Karena dia bukan orang yang tepat. Cukup jelas ya? Jadi sekali lagi, tidak cukup Anda berada di tempat dan waktu yang tepat, tapi pertanyaan yang mendasar adalah, apakah Anda sudah menjadi orang yang tepat? Apakah Anda, kalau kita kaitkan dengan materi ini ya, materi malam hari ini, apakah Anda sudah menjadi orang yang percaya diri? Kan itu sebetulnya. Itu yang membedakan dua orang menjalankan bisnis yang sama, di tempat yang sama, di waktu yang sama, hasilnya jauh berbeda. Clear? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Kita sudah belajar definisinya, kita sudah tahu masalah pentingnya percaya diri. Sekarang kita akan belajar apa sih penyebab seseorang itu nggak percaya diri gitu. Ya, karena pada dasarnya setiap orang itu punya kepercayaan diri, tapi ada banyak hal yang menyebabkan dia tidak percaya diri. Nah, ini yang sekarang kita akan bahas satu persatu, gitu ya. Penyebab pertama, seseorang tidak percaya diri karena dia memiliki rasa takut yang berlebihan. Bisa takut terhadap masa depan, bisa takut terhadap masa lalu yang akan terulang kembali. Ya, sehingga dia dihantui dalam tanda kutip oleh rasa-rasa takut yang tidak perlu gitu. Padahal itu belum terjadi, tapi dia sudah mengalami ketakutan itu. Jangan-jangan nanti begini ya, nanti begini. Iya kalau gini, kalau enggak gimana? Sehingga akhirnya dia nggak melangkah-melangkah, dia nggak action-action gitu. Dia semakin nggak percaya diri gitu. Karena apa? Rasa takut yang berlebihan. Takut nanti apa kata orang, takut nanti kalau misalkan Anda ada orang yang nggak pedenya itu gini, kalau bicara di depan publik, di depan banyak orang, nggak pede, derdek, grogi gitu ya, keringet dingin gitu ya, perutnya mules kayak mau pingsan, semua materi yang sudah disiapkan blank, hilang sama sekali begitu berdiri di depan banyak orang. Kenapa? Karena dia punya rasa takut berlebihan. Nanti saya berdiri di depan orang-orang sana, nanti kalau saya lupa gimana? Nanti semua mata melihat saya gimana? Padahal belum tentu itu terjadi. Sama, ada juga orang yang nggak percaya diri saat dihadapkan pada tantangan-tantangan baru. Ya, iya kalau nanti saya bisa, kalau enggak gimana? Wes macam-macam. Ini yang saya sebut sebagai rasa takut yang berlebihan lah, yang menyebabkan seseorang tidak percaya diri. Nggak tahu teman-teman ngalami apa enggak gitu ya, atau Anda pernah tahu orang-orang yang seperti itu. Inilah salah satu penyebab seseorang tidak percaya diri, karena takutnya berlebihan. Belum terjadi, sudah takut dengan sendirinya. Belum pasti itu seperti itu, sudah ketakutan sendiri. Nah, gimana bisa percaya diri? Padahal tahukah Anda gitu ya, banyak hal yang kita takutkan sebenarnya nggak terjadi. Konyol kan hidup seperti itu sebetulnya. Ya.
Itu penyebab pertama. Penyebab kedua, seorang tidak percaya diri. Menuntut hasil yang sempurna. Karena dia termasuk misalkan orang yang perfeksionis gitu ya, sampai harus benar-benar sempurna gitu ya. Padahal dalam kehidupan ini banyak ketidaksempurnaan, sampai ada kata-kata bijak, kesempurnaan hanya milik Tuhan gitu ya. Artinya apa? Selama kita jadi manusia gitu ya, banyak hal yang tidak sempurna yang kita kerjakan. Tapi orang yang perfeksionis, orang yang menuntut semuanya sempurna, dia pengen semuanya perfect, semuanya sempurna, semuanya harus dia bisa kontrol, semuanya harus dia bisa kendalikan. Begitu dia mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, karena seringkali seperti tadi di awal saya sampaikan ke teman-teman, harapan dan realita berbeda, drop dia, down dia, nggak pede lagi sudah. Karena dia terlalu menuntut kesempurnaan, standarnya terlalu tinggi. Paham nggak sampai sini? Alhasil apa? Akhirnya dia nggak pede. Dia memaksakan standarnya kepada orang lain, kepada pasangannya, kepada anaknya, kepada orang tuanya misalkan, kepada timnya, kepada rekan kerjanya. Yang notabene nggak sebagus dia misalkan. Alhasil apa? Nggak cocok standarnya. Orang-orang di sekitarnya nggak bisa ngikutin dia. Akhirnya dia merasa nggak percaya diri. Kok nggak ada yang bisa ya? Kok nggak ada yang mampu ya? Kok cuman saya doang? Kalau cuman saya sendiri kan repot saya. Nggak bisa nih kalau seperti ini. Ya itu kenapa alasannya seseorang nggak percaya diri. Karena dia menuntut hasil yang sempurna terus. Paham ya? Yang ketiga, penyebab seorang tidak percaya diri adalah suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Anda membandingkan diri dengan orang lain, kalau untuk memotivasi diri Anda supaya lebih maju lagi, it's okay. Tapi kalau Anda sampai terlalu berlebihan, dan cilakanya seringkali terjadi, teman-teman. Orang itu sering membandingkan kelemahan dia dengan kelebihan orang lain. Nggak apple to apple. Wassalam. Nah, gimana Anda nggak akan terintimidasi? Wong Anda membandingkan kekuranganmu dengan kelebihan orang lain. Ya nggak nyambung dong. Pasti bagusan orang lain kan. Karena Anda di orang lain melihat kelebihannya, di diri Anda kamu melihat kekuranganmu. Terus kamu bandingkan, ya selesai. Kan gitu ceritanya. Ya. Jadi orang yang suka membandingkan dirinya dengan orang lain, terkhusus membandingkan kekurangannya dia dengan kelebihannya orang lain, ya dia selamanya nggak akan bisa percaya diri. Selamanya dia akan kurang terus. Lah wong dia fokus di kurangnya kok. Kalau orang lain dia fokus di kelebihannya. Sampai titik ini paham ya? Jadi hati-hati teman-teman membandingkan diri dengan orang lain. Kalau mau membandingkan ya apple to apple. Gitu ya. Paham ya? Misalkan teman-teman orangnya misalkan ada seseorang yang pakai contoh tadi lah, sering grogi gitu ya kalau bicara ke orang lain, terutama ke banyak orang, itu kan kelemahannya dia misalkan. Dia membandingkan dengan temannya, misalkan si A. Lah si A ini memang dari dulu memang pinter banget ngomongnya gitu, bisa bersosialisasi dengan bagus, bisa persuasif, bisa apa namanya mempengaruhi orang lain, public speaking-nya bagus. Nah, dia membandingkan kelemahannya dia dengan kelebihannya temannya itu. Yo minder terus toh pasti. Nah, gimana dia bisa percaya diri? Kalau kita membandingkan kelemahan kita dengan kelebihan orang lain. Oke, clear? Sampai sini dulu. Sebelum saya lanjut, adakah yang mau teman-teman tanyakan? Sudah jelas? Jelas atau blas? Saya harap jelas ya, bukan blas ya. Oke, lanjut ya. Penyebab seseorang tidak percaya diri. Berikutnya apa yang menyebabkan seseorang tidak percaya diri? Tidak memiliki atau menguasai skill yang cukup seperti yang tadi teman-teman sampaikan. Karena dia skill-nya kurang, merasa tidak menguasai skill yang cukup, ya pastilah logika sederhananya pasti dia minder, pasti dia nggak pede. Makanya saya di awal tadi ngomong kan teman-teman, jangan lupa kerja iya, action iya, upgrade skill, upgrade kemampuan itu jalan terus.
Semakin Anda menguasai banyak skill, semakin kamu menguasai banyak keahlian, semakin kamu percaya diri pasti. Asal dipraktekkan loh ya. Kalau nggak dipraktekkan sama aja. Dunia tidak membayar apa yang Anda ketahui. Dunia hanya membayar apa yang Anda ketahui, yang Anda praktekkan. Itu kuncinya. Selama tidak Anda praktekkan, itu hanya sebatas wacana. Itu tidak akan berpengaruh banyak dalam hidup Anda. Percuma, ilmunya banyak, enggak dipraktekin. Ya, paham ya? Jadi, perbanyak skill, perbanyak tekniknya. Ibaratnya Anda kalau punya senjatanya banyak, variasi senjata Anda banyak, Anda maju ke medan tempur itu lebih pede dibandingkan senjatamu cuman bambu runcing. Anda punya bambu runcing, punya pistol, punya senapan otomatis, punya AK-47, punya bom atom, punya misalkan. Anda maju ke medan perang santai, pede pasti. Karena Anda tahu senjatamu akeh. Kemungkinan menangmu pasti besar. Itu kan yang membuat kita percaya diri. Lah terus orang itu pengennya sukses, ya kan? Pengennya berhasil, maunya mencapai impiannya dia, tapi belajar nggak mau, upgrade skill nggak mau. Dari Hong Kong mau kayak gitu, nggak bakalan bisa dong. Kadang manusia itu mau enaknya tok itu, nggak mau prosesnya, mau hasilnya, nggak mau belajarnya. Kalau ada caranya kasih tahu saya ikut gitu. Anda paham ya sampai sini ya? Jadi mulai dari sekarang sampai seterusnya tanamkan dalam benak Anda, dalam pikiran Anda. Saya harus selalu mengupgrade skill saya harus selalu menambah kemampuan saya, wawasan saya. Ya, karena ini yang bisa menghindarkan Anda dari rasa tidak percaya diri. Clear? Penyebab seorang tidak percaya diri berikutnya adalah tidak mengenali kekurangan dan kelebihannya. Betul ya? Seseorang yang tidak mengenal dirinya, dia tidak akan mengenali kekurangan dan kelebihannya. Otomatis dia nggak akan pede. Kenapa nggak akan pede? Lah dia nggak tahu kelebihannya apa. Bagaimana dia bisa percaya diri? Makanya ada kata-kata bijak kan? Siapa yang mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Betul? Ini pentingnya kita mengenal diri kita. Apa sih kekurangan saya? Apa sih kelebihan saya? Di luaran sana, banyak orang yang bisa mengenal orang lain dengan lebih detail, bisa menceritakan sampai sedetail-detailnya. Si A itu ya, kekurangannya itu begini, begini, begini. Kelebihannya itu begini, begini, begini. Giliran dia ditanya, kelebihanmu apa sih, kekuranganmu apa? Enggak ada, enggak tahu. Itu di luaran sana, Anda enggak gitu ya. Enggak beda maksud saya. Ya, jadi banyak orang yang tidak mengenali kekurangan dan kelebihannya. Makanya dia enggak pede. Padahal kalau dia tahu apa kelebihannya, apa kekurangannya, dia pasti lebih pede dong. Dia tahu kelemahannya apa, dia tahu kekuatannya apa. Kan gitu logika sederhananya. Ya, banyak orang yang tidak bisa mengenal dirinya. Banyak orang yang bisa mengenal orang lain dengan lebih baik, tapi dia tidak bisa mengenal dirinya sendiri. Ini kan konyol sebetulnya. Bagaimana dengan Anda? Oke, paham? Mulai difikirkan ya, mulai dievaluasi sambil Anda mengikuti webinar ini, mulai dicatat poin-poin penting apa yang menyebabkan mungkin Anda tidak percaya diri ada di poin-poin ini. Gitu. Ya, selama Anda tidak mengenal diri Anda, selama itu pula Anda tidak akan menjadi pribadi yang percaya diri. Oke, clear? Apalagi penyebab seorang tidak percaya diri? Ada trauma di masa lalu, pasti teman-teman. Trauma ini pasti mengganggu. Trauma inilah yang menghantui seseorang sehingga dia takut untuk melangkah. Karena dia berpikir, nanti kalau saya melakukan ini, nanti jangan-jangan seperti yang dulu. Gitu. Contoh paling gampang. Kita kembali ke contoh yang tadi ya. Misalkan seseorang itu nggak pede kalau berbicara di depan umum. Atau contoh yang lain deh, misalkan nggak pede kalau nawari sesuatu. Padahal bisnis Anda apapun, sebenarnya kita nawarin sesuatu. Bener nggak sih? Mau jasa, mau produk, intinya kan kita harus nawarkan sesuatu. Kalau enggak, kan nggak ada proses penjualan. Gitu ya. Nah, misalkan dia nggak percaya diri kalau harus menawarkan produk ke seseorang yang misal levelnya di atas dia. Kan ada yang seperti itu gitu ya.
Kenapa ini bisa terjadi? Kalau kita kaitkan dengan poin nomor 6, ada trauma di masa lalu, bisa jadi dulu di masa lalunya dia, nggak tahu kapan gitu ya, dia pernah melakukan itu, tapi ditolak mentah-mentah, misalkan sudah ditolak, dihina-hina gitu ya, sampai diumpat-umpat, misalkan kayak gitu. Sehingga itu meninggalkan trauma di bawah sadarnya dia. Alhasil apa? Begitu dia mau menawarkan kembali produk atau jasa ini, trauma itu muncul dengan sendirinya otomatis tanpa bisa dikendalikan. Sehingga apa? Sehingga dia takut untuk menawarkannya kembali, khawatir untuk menawarkannya kembali. Jangan-jangan peristiwa di masa lalu terjadi lagi. Padahal belum tentu kan teman-teman. Tapi karena dia sudah ada trauma di masa lalunya, ya itu yang terjadi. Alhasil apa? Dia nggak pede. Bisa paham ya sampai sini ya? Kenapa kok trauma ini menyebabkan seseorang tidak percaya diri? Ya, atau contoh lagi dalam aspek relationship misalkan, dia sering dikecewakan oleh pasangannya gitu ya. Dia sering belum menikah misalkan, tapi sering dikecewakan oleh pasangannya gitu ya, sering disakiti oleh pasangannya. Otomatis di masa yang akan datang, dia akan nggak pede untuk menjalin hubungan dengan melawan jenisnya untuk membangun rumah tangga. Kenapa? Karena ada trauma di masa lalu. Paham sampai sini? Ya. Jadi intinya trauma atau kenangan masa lalu yang belum selesai, yang belum dibereskan, itu akan membuat seseorang tidak percaya diri. Karena itu seringkali mengganggu, seringkali membuat kita dihantui oleh perasaan-perasaan takut yang berlebihan. Itu nomor 6 ya. Berikutnya, apa penyebab seseorang tidak percaya diri? Dari pola asuh waktu kecil. Kok bisa, Coach? Contoh paling gampang. Misalkan seorang anak ini dididik oleh orang tuanya, tidak pernah diberikan penghargaan dari kecil. Ya, kalau mengerjakan suatu pekerjaan yang benar, ya sudah. Anggapannya orang tuanya ya memang semestinya kamu seperti itu. Kalau dia melakukan perbuatan baik, nggak pernah ada reward, entah reward barang, entah pujian, nggak pernah keluar dari mulut orang tuanya misalkan. Ya karena orang tuanya berpikir ya memang kamu harus seperti itu gitu. Tapi giliran dia berbuat kesalahan, dia dihukum, diolok-olok, direndah-rendahkan gitu ya. Jadi dia ini selalu yang ada di dalam pikirannya dia, aku ini salah, aku ini nggak mampu, aku ini nggak bisa. Buktinya aku nggak pernah dipuji, buktinya aku selalu mendapatkan hukuman, buktinya aku selalu dihina-hina. Ini akan tertanam di bawah sadar si kecil sampai dia gede. Sehingga dia tumbuh besar menjadi orang dewasa yang pasti, hampir bisa dipastikan, nggak pede pasti. Atau sering melakukan kekerasan secara verbal, mohon maaf. Kamu itu bodoh, goblok banget, gitu aja nggak bisa. Kan papa sudah bilang, mama sudah bilang, gini ini kan mestinya gampang, masa gitu aja harus diajarin. Kamu itu otaknya di mana kok bodoh banget, goblok jadi orang. Nah, Anda kebayang nggak anak yang dibesarkan dengan pola asuh seperti itu? Nggak perlu jadi psikolog Anda pasti sudah bisa tahu anak ini pasti rendah diri. Karena dia selalu begitukan. Contoh lain lagi yang sering saya jumpai juga dalam praktek saya sebagai seorang terapis dan konselor. Anak-anak yang sering dibanding-bandingkan waktu kecil, itu menghancurkan citra dirinya. Padahal mungkin maksudnya orang tua baik kan untuk memotivasi. Tapi bagi si kecil, dibanding-bandingkan tuh nggak enak, teman-teman. Saya nanya deh ke teman-teman, emangnya Anda suka nggak dibanding-bandingin? Suka nggak? Boleh nggak dijawab salah satu? Suka nggak Anda dibanding-bandingkan? Ayo. Enggak Enggak kan? suka, Pak. Enggak suka kan? Terus kenapa kita melakukan itu ke anak kita? Anda kebayang nggak kalau Anda misalkan sebagai istri, suami Anda ngomong, kamu kok nggak kayak istrinya si ini, pinter ini. Sakit nggak hati Anda? Sakit. Sebaliknya suami, misalkan Anda istri, banding, kamu itu suami begini-begini, nggak seperti suaminya ini. Sakit nggak hati Anda? Sakit. Tapi kenapa kita lakukan ke anak kita? Kamu nggak kayak kakakmu, kamu nggak kayak adikmu, kamu nggak kayak ini, nggak kayak tetanggamu, bla 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 bla. Selesai anak itu. Nggak tahu, Anda pernah tahu kasus seperti itu? Atau Anda mungkin bisa saja
Anda mengalami seperti itu di masa lalu. Ini penyakit yang menyebabkan orang nggak percaya diri. Pola asuh yang salah dari kecil, itu yang merusak citra diri seseorang. Paham nggak sampai sini? Sebenarnya banyak teman-teman, tapi nggak nutut waktu kita gitu ya. Ini penyebab yang paling sering kita jumpai menyebabkan seorang tidak percaya diri. Coba Anda cek dari 1 sampai 7, mungkin ada yang terjadi dalam kehidupan Anda. Ya sudah, nggak apa-apa gitu. Udah tahu penyebabnya, ya nanti kita beresin gitu. Kalau memang Anda merasa memang menjadi percaya diri itu penting. Kalau Anda merasa menjadi percaya diri itu nggak penting, yuk nggak usah lah, ngapain terus. Kan gitu ya, make it simple pokoknya ya. Gitu ya, oke? Nah, apa yang jadi trauma Anda, apa yang sudah menjadi pola asuh dari kecil, itu kan tertanam dari kecil. Entah Anda sadar, entah Anda tidak. Suka nggak suka, lama-kelamaan, sebentar, itu yang ada chat ya, saya baca dulu chatnya. Kalau over gimana, Pak? Oh, maksudnya over apa, Pak Lukas? Over PD maksudnya. Bentar, saya baca lagi ya. Oh, over PD juga sama bahayanya dengan nggak PD, Pak. Sama persis. Gitu ya. Oke. Intinya segala sesuatu yang berlebihan, even itu perbuatan baik misalkan, even itu Anda labeli positif, pasti racun, pasti menghancurkan. Pegang itu. Saya ulangin ya. Segala sesuatu yang terlalu berlebihan pasti racun, pasti menghancurkan. Ya, even itu perbuatan baik. Even itu hal-hal positif. Ya, oke, kembali ke sini ya. Jadi trauma-trauma yang sudah Anda alami dari masa lalu gitu ya, pola asuh yang Anda sudah terima dari orang tua Anda, dari figur otoritas Anda gitu ya. Ntar ada chat lagi nih. Nah, kalau Anda aktif ini senang nih saya ini, semangat gitu ya. Pak Lukas, kadang saking nggak pede jadi terlalu pede untuk nutupin kekurangan. Iya Pak. Jadi kalau terlalu ekstrim juga nggak bagus. Ya. Jadi semua yang sudah Anda alami seperti itu akhirnya tertanam jadi program lah di pikiran bawah sadar Anda. Itu yang menggerakkan Anda sampai dewasa. Tanpa Anda sadar, kita didrive oleh program-program itu. Kalau programnya bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau programnya itu penuh trauma, penuh luka, penuh perih, waktu pola asuh, penuh kepahitan, waktu kita kecil di pola asuh, ini yang jadi masalah. Karena itu akan terus running programnya sampai program itu dihentikan. Tanpa Anda sadari, itu akan berjalan dengan otomatis. Saya punya sedikit video singkat yang akan menjelaskan bahwa kalau sesuatu sudah tertanam, jadi habit, jadi kebiasaan, ya seperti itu Anda. Gitu. Selama ini Anda dari kecil nggak pernah dihargai, selalu ditekan, selalu nggak pernah dipuji, selalu dibodoh-bodohkan, digoblok-goblokin, sorry ya, supaya jelas Anda. Ya selama itu pula citra diri Anda rusak, itu terus programnya yang jalan. Aku nggak mampu, aku nggak bisa, mana mungkin, mana bisa. Akhirnya apa yang Anda lakukan? Takut gagal, takut melangkah, takut mencoba, karena nggak pede. Akhirnya apa? Anda suka nunda-nunda. Supaya apa? Supaya nggak ketahuan hasilnya. Kan itu ujung-ujungnya. Kembangannya banyak, teman-teman. Gitu ya. Oke, ini video akan menjelaskan bagaimana manusia itu digerakkan oleh program atau kebiasaan yang tertanam dari dulu gitu ya. Anda lihat dulu. Ngapain, Mbak? Kan pakai mobil. Ini astagfirullahaladzim. Ada orang ya begitu ya? Paham nggak, teman-teman? Dia udah kebiasaan bawa motor, mungkin dia sudah kebiasaan naik sepeda gitu ya. Kalau hujan neduh, dia lupa kalau sekarang udah naik mobil. Itu loh teman-teman yang saya sebut. Otak manusia itu kerjanya gitu. Segala sesuatu yang sudah jadi habit, jadi program, ya itu terus yang akan dilakukan. Meskipun sekarang sebenarnya sudah berubah zamannya, kondisinya berubah, tapi programnya masih program lama. Sama, selama citra diri seseorang rusak, selama itu pula dia nggak akan pede. Meskipun dia melakukan apapun, mau ikut training, mau ikut seminar, loncat-loncat, teriak-teriak, ya nggak bakalan kalau citra dirinya masih rusak. Oke, clear sampai sini ya? Jelas ya? Oke. Nah, tadi kita sudah belajar apa sih penyebab rasa tidak percaya diri. Sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi
Apa sih akibat buruk dari rasa tidak percaya diri? Kalau misalkan Anda nggak pede, gitu ya, tapi diterus-terusin, nggak diberes-beresin, gitu ya. Apa sih akibat buruknya, gitu ya? Ini poin-poin pentingnya saja yang saya sampaikan ke teman-teman. Jadi akibat buruk dari rasa tidak percaya diri yang tidak teman-teman selesaikan. Yang pertama, biasanya Anda akan tidak nyaman, ya merasa tidak nyaman dengan diri sendiri, gitu ya. Dan ibaratnya Anda itu nggak bisa menerima diri Anda sendiri apa adanya gitu. Karena Anda berpikir kok banyak kurangnya ya saya, kok begini ya, kok saya begini, kok saya nggak seperti si A ya, kok saya nggak seperti si B. Mestinya saya kan harusnya begini, mestinya saya harusnya kan seperti itu gitu. Alhasil apa? Anda nggak nyaman dengan diri Anda sendiri. Semakin Anda nggak nyaman dengan diri Anda sendiri, semakin tidak percaya dirilah Anda. Jadi ini kayak lingkaran setan sebetulnya. Ya, jadi rasa tidak percaya diri yang tidak dibereskan menyebabkan kita tidak nyaman dengan diri kita sendiri. Semakin kita nggak nyaman dengan diri kita sendiri, semakin kita tidak percaya diri. Ini akan muter terus, teman-teman. Akan saling menguatkan, nggak ada putus-putusnya ini. Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya buat teman-teman. Kalau Anda tidak nyaman dengan diri Anda sendiri, tolong saya dibantu jawab. Menurut Anda, apakah orang lain bisa nyaman dengan Anda? Boleh nggak saya dibantu? Kalau seseorang tidak nyaman dengan dirinya sendiri, apakah orang lain bisa nyaman dengan dia? Menurut Anda gimana? Ada yang bisa bantu saya nggak? Ayo. Mana nih? Halo? Where are you? Gimana? Oh, Anda batin nih, telepati gitu ya. Ya sudah, saya sudah terima. Oh, ini ada chat masuk. Teman-teman. Tidak. Oke, thank you Pak Lukas. Ini yang harus Anda waspadai, teman-teman. Ini sudah pola ya. Kalau Anda nggak nyaman dengan diri Anda sendiri, orang lain juga tidak akan nyaman dengan diri Anda sendiri, dengan diri Anda. Jadi jangan harap mereka bisa negosiasi enak dengan Anda, mereka bisa menerima Anda dengan baik, mereka bisa enjoy ketemu Anda, nggak bakalan, karena Anda nggak nyaman dengan diri Anda sendiri kok. Bu Catherine, ya tidak nyaman juga, betul. Selama Anda nggak nyaman dengan diri Anda sendiri, selama itu pula orang lain tidak akan nyaman dengan Anda. Ini loh akibat buruk kalau nggak percaya diri. Hati-hati. Ya. Apalagi kalau profesi Anda mengharuskan Anda ketemu dengan banyak orang, harus ketemu dengan harus bernegosiasi gitu ya, harus persuasi, harus follow up orang, mempresentasikan produk atau jasa Anda. Selesai Anda. Anda sebagai agen asuransi, agen properti, tenaga pemasar, distributor suatu produk atau jasa, ini hukumnya wajib. Harus benar-benar diberesin secepatnya. Kalau enggak, berat nanti Anda. Ya, itu yang pertama. Akibat buruk dari rasa percaya diri yang tidak dibereskan. Yang kedua, otomatis kalau Anda nggak nyaman dengan diri Anda sendiri, orang nggak nyaman dengan diri Anda sendiri, lama-lama capek. Lama-lama Anda jengkel, orang lain juga jengkel dengan Anda. Ya kan? Banyak konflik batin, fisik juga akhirnya terganggu, Anda nggak bisa menerima diri Anda apa adanya, misalkan, ya pasti. Gitu ya. Otomatis kinerja dan produktivitas Anda pasti menurun. Cepat atau lambat ini akan terjadi. Mungkin pertamanya stuck dulu. Ya, stuck, lama-lama turun, dan akhirnya boom, hilang. Ya karena ini, ujung-ujungnya karena rasa tidak percaya diri yang tidak diselesaikan dengan segera. Jadi kinerja dan produktivitas akan menurun. Otomatis rentetannya, kalau kinerja dan produktivitas menurun, ya pasti sering kehilangan kesempatan berharga. Benar kan? Anda kerjanya nggak semangat, Anda kerjanya sudah nggak ada passion-nya lagi, misalkan gitu ya, otomatis kesempatan-kesempatan berharga akan hilang dalam hidup Anda. Anda nggak bisa menangkap peluang-peluang yang ada, bahkan yang di depan mata kita gitu, nggak bisa kita tangkap. Kenapa? Ya karena itu tadi.
Sehingga Anda sering kehilangan kesempatan berharga, prospek-prospek potensial bisa hilang, kok bisa closing sama yang si teman Anda misalkan, atau kompetitor Anda kok enggak sama Anda, ya ini salah satunya. Oke, cukup jelas? Karena Anda sering kehilangan kesempatan yang berharga, suka enggak suka, ujungnya akan ke sini. Pasti income atau pendapatan Anda menurun. Betul ya? Kalau income atau pendapatan Anda menurun, ya lama-lama kan apa? Saldo menipis. Kan gitu. Ini urut-urutannya, teman-teman. Awal mulanya dari mana? Dari rasa tidak percaya diri yang nggak dibereskan. Oke? Kalau sudah saldo menipis, dampaknya bisa kemana-mana kan? Ruwet sudah. Kesehatan bisa terganggu. Dulunya nggak punya sakit mah, punya sakit mah. Dulunya nggak sering migrain, nggak sering vertigo, sekarang sering migrain, sering vertigo, sering mata berkunang-kunang. Gitu. Ya karena saldo menipis. Aspeknya ke kesehatan, relasi, gitu ya, ke spiritual, wis kemana-mana sudah. Jadi sekali lagi saya tekankan ke teman-teman bahwa bereskan. Kalau memang teman-teman merasa ada masalah di kepercayaan diri, kalau nggak Anda bereskan, ya ini loh yang nanti akan terjadi dalam kehidupan Anda ke depannya. Bukannya kita mendahului yang di atas gitu, enggak ya. Sekali lagi kita nggak membicarakan itu. Ini kita membicarakan masalah apa ya? Proses kehidupan gitu loh. Kalau Anda nggak melakukan ini, ya ujungnya ke sini gitu loh. Sehingga tujuannya apa? Sehingga teman-teman lebih aware, lebih sadar. Oh ini ya, berarti memang penting nih. Saya harus membereskan masalahnya ini gitu. Supaya kepercayaan diri saya bisa saya tingkatkan lagi, bisa saya munculkan lagi. Kayak gitu. Oke? Cukup jelas ya? Nah, kalau kita sudah tahu apa dampak buruk dari rasa tidak percaya diri yang tidak kita selesaikan, kita harus tahu juga dong supaya berimbang gitu. Apa manfaat percaya diri? Apa sih manfaatnya kalau saya sudah bisa membereskan rasa tidak percaya diri? Saya sudah bisa menjadi pribadi yang lebih percaya diri. Apa sih manfaat positifnya buat saya? Kalau tadi dampak buruknya ujungnya membuat saldo menipis gitu ya, sehingga aspek kehidupan yang lain kacau. Kalau ini manfaat percaya diri apa? Satu, manfaat percaya diri itu Anda bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh keyakinan. Kehidupan yang dipenuhi dengan keyakinan tentunya akan mendatangkan hal-hal yang positif. Betul tidak? Kalau Anda yakin dalam melakukan segala sesuatu, pasti hasilnya juga akan lebih bagus daripada Anda nggak yakin, gitu ya. Lawung yang yakin saja kadang hasilnya nggak bagus, apalagi Anda nggak yakin. Logika sederhananya kan gitu ya. Oke, jadi kalau Anda bisa menjalani kehidupan dengan penuh keyakinan, kehidupan yang dipenuhi dengan keyakinan tentunya akan mendatangkan hal-hal yang positif dan membahagiakan dalam kehidupan Anda. Ini adalah manfaat kepercayaan diri. Bukankah ini yang kita cari sebenarnya? Kebahagiaan. Apapun yang Anda kejar, apapun yang Anda lakukan, apapun yang Anda upayakan, ujungnya Anda mencari apa sih? Kebahagiaan. Dan itu hanya bisa didapat salah satunya dengan cara Anda harus menjadi pribadi yang percaya diri. Paham sampai sini? Clear? Oke. Nah, Anda sudah tahu manfaatnya, Anda sudah tahu dampak buruknya. Sekarang mungkin Anda tanya, oke coach, saya sadar nih, saya nggak boleh nih jadi pribadi yang nggak pede terus, saya harus jadi pribadi yang penuh percaya diri karena saya tahu dampak buruknya dan saya tahu manfaatnya. Pertanyaannya coach adalah bagaimana menjadi pribadi yang percaya diri? Ada banyak cara teman-teman. Ini saya share ke Anda yang paling mudah ya gitu ya, yang nanti mungkin Anda bisa aplikasikan gitu. Ya, untuk bisa menjadi pribadi yang percaya diri. Yang pertama, cara paling gampang. Karena penyebab tidak percaya diri tadi nggak bisa menerima diri sendiri, ya mulai dari sekarang sampai seterusnya, jadilah pribadi yang bisa menerima dan mencintai diri sendiri. Kabar buruknya adalah, ini mudah diucapkan. Bagi sebagian orang, ini sulit untuk dilakukan. Saya harus mengatakan ini, teman-teman. Banyak orang yang bisa menerima kekurangan dan kelebihan orang lain dengan lebih mudah dibandingkan menerima kekurangan dan kelebihannya sendiri dan mencintai dirinya sendiri. Bagi sebagian orang sulit, iya. Tapi ya Anda harus lakukan, gitu loh.
Anda harus bisa menerima dan mencintai diri Anda sendiri. Karena banyak orang yang masih dihantui oleh rasa bersalah di masa lalunya, dihantui oleh penyesalan-penyesalan, kekecewaan-kekecewaan. Itu sulit untuk bisa menerima dan mencintai dirinya sendiri. Ya, ada perasaan tidak layak, ada perasaan tidak pantas gitu ya. Mungkin dia nggak sadar gitu, tapi sebenarnya itu masih ada gitu dan belum terselesaikan. Ngeceknya gimana, Coach? Dicek saldonya saja gitu ya. Nggak bercanda. Ya, jadi ini penting, teman-teman. Ya. Yang kedua, bagaimana menjadi percaya diri? Ini seperti tadi kita bahas, berhentilah untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain, terutama membandingkan kelemahan Anda dengan kelebihan orang lain. Sudah, tinggalkan tindakan seperti itu. Ya, oke. Terus apalagi yang perlu kita lakukan? Selalu mengupgrade diri, mau hard skill, mau soft skill gitu. Perkaya kemampuan Anda, sering-sering ikut seminar, ikut training, baca buku, terus apapun yang bisa membuat wawasan Anda luas, membuat skill Anda bertambah, lakukan itu. Karena semakin banyak skill yang Anda kuasai, otomatis kepercayaan diri Anda akan semakin meningkat. Dengan catatan Anda praktekkan. Dan caranya benar gitu ya, itu akan bisa meningkatkan kepercayaan diri Anda. Yang keempat, ini nggak bisa enggak. Nomor 1 sama nomor 3 Anda lakukan, nomor 4 nggak Anda lakukan, gugur, nggak akan ada pengaruhnya. Seperti tadi saya sampaikan kan, sebagus apapun teknik yang Anda kuasai, sebagus apapun kemampuan, sebanyak apapun kemampuan yang Anda kuasai, setinggi apapun ilmu yang Anda sudah kuasai gitu ya. Kalau Anda nggak bisa menyembuhkan trauma-trauma masa lalumu, kamu nggak bisa membersihkan sampah-sampah emosi negatif di masa lalumu, itu percuma. Saya percaya kok, Anda pernah mengalami seperti ini mungkin, atau Anda pernah tahu orang yang seperti ini. Ya, jadi masa lalu seperti tadi kita bahas, itu akan menghantui dia terus-menerus gitu. Ya, itu yang akan membuat dia nggak maju. Itu yang membuat dia nggak berani mempraktekkan ilmu yang dia punyai. Itu yang membuat dia tidak optimal dalam mempraktekkan apa yang sudah dia pelajari. Itu yang membuat dia tidak bisa kerja dengan optimal, action yang optimal dalam mencapai impiannya karena trauma ini terus menghantui dia. Luka-luka yang menganga, perih, sakit, pahit, pola asuh, emosi-emosi negatif, penyesalan, kesedihan mendalam, kekecewaan, rasa bersalah, dendam yang tidak diselesaikan. Ini yang membuat nomor 1 sampai nomor 3 menjadi percuma kalau nomor 4 tidak dilakukan. Ini menjawabkan kenapa orang sudah ikut ini, ikut itu, belajar ini, belajar itu, hasilnya gitu-gitu saja. Enggak ada maksimal-maksimalnya. Ya karena nomor 4-nya tidak dilakukan. Paham ya teman-teman ya sampai sini ya. Jadi ini beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa menjadi pribadi yang percaya diri. Ya. Jadi dari sini kita bisa menyimpulkan sebenarnya teman-teman. Musuh terbesar kita itu bukan di luar diri, bukan orang lain, bukan ABC gitu ya. Tapi musuh terbesar kita ada di dalam kepala kita sendiri kok. Ada di dalam diri kita sendiri musuh terbesar ini. Itu yang harus kita bereskan. Itu yang harus kita selesaikan. Gitu ya. Makanya kalau saya suka analogi, kayak Anda itu naik eskalator. Mau dari lantai 1 naik ke lantai 2. Ya. Yang Anda perlu lakukan apa? Anda perlu melangkah, gitu ya. Anda perlu melangkah ke eskalator itu supaya dia bisa membawa Anda ke atas. Itulah yang kita sebut sebagai kerja fisik, kerja keluar. Harus ada upaya kan dari Anda. Kalau Anda diem doang gitu, nggak melangkahkan kaki di step pertama yang eskalator, ya nggak nyampe kan. Ini yang kita sebut sebagai kerja fisik kalau kita analogikan ya, atau kerja keluar. Yang kedua yang perlu Anda perhatikan, supaya Anda bisa sampai ke lantai 2 dari lantai 1 gitu ya, pastikan Anda naik di eskalator yang arahnya benar. Paham ya maksud saya? Jangan sampai Anda mau ke lantai 2, naik eskalator yang arahnya turun. Bisa nggak Anda sampai ke atas? Yo bisa sebetulnya. Anda
naik ke lantai 2, tapi Anda naik eskalatornya yang turun. Bisa nggak sampai ke lantai 2? Bisa, tapi Anda butuh upaya yang luar biasa keras. Anda harus energi yang Anda keluarkan harus luar biasa gitu supaya nyampe. Kenapa? Karena arah eskalator melawan arah Anda. Arah eskalator yang berlawanan ini kita sebut sebagai upaya mental. Bagaimana kita bisa memilih atau bisa merubah arah eskalator yang berlawanan dengan upaya kita menjadi searah dengan tujuan kita. Itu yang kita sebut sebagai kerja mental atau kerja ke dalam. Jadi pastikan kalau Anda mau mencapai impian-impian Anda, mau mencapai target-target hidup Anda, lakukan 2 poin ini. Lakukan kerja fisik atau kerja keluar, lakukan juga kerja mental, kerja ke dalam. Supaya upaya fisik Anda tidak disabotase oleh batin Anda sendiri. Anda pengennya ke atas, batinmu minta kamu turun ke bawah, yuk gak sampai-sampai. Anda berupaya sekeras apapun, Anda ternyata bukan orang yang percaya diri. Itu sama dengan Anda naik ke lantai 2, tapi Anda naik eskalator yang turun ke bawah. Paham ya maksud saya ya, teman-teman ya? Jadi, kalau kita mau simpulkan sebenarnya, kalau teman-teman mau sukses di bidang apapun lah, Anda pengen mencapai kesuksesan di bidang apapun, kuncinya cuma 3 ini doang, nggak ada lain sudah. Ya, yang pertama lakukan upaya fisik. Ini yang kita sebut sebagai faktor eksternal. Ya, kerja keras, action, gitu ya, buat strategi, bla 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 dan seterusnya. Ini upaya fisik. Imbangi juga dengan upaya spiritual. Ini kita sebut sebagai faktor internal. Ya, upaya spiritual, bekerja dan berdoa. Makanya ada kata-kata gitu ya. Perbaiki hubungan Anda dengan Sang Pencipta gitu ya. Libatkan Tuhan dalam setiap langkah-langkah hidup Anda, apapun lah, sesuaikan dengan agama dan kepercayaan Anda. Ini kita sebut sebagai upaya spiritual. Upaya fisik ya, upaya spiritual ya. Tapi 2 ini nggak cukup ternyata teman-teman. Tanpa dibarengi dengan upaya yang ketiga, apa itu? Upaya mental. Jadi bagaimana Anda mengolah pikir dan mengolah rasa. Upaya mental ini kita sebut juga sebagai faktor internal. Makanya kalau Anda mau sukses di bidang apapun, Anda harus bisa mengkombinasikan antara faktor eksternal dan faktor internal. Anda kerja terus, berdoa, tanpa ada mental yang dibenarkan, nggak percaya diri, ya percuma. Benar nggak? Anda berdoa, beribadah, tapi motivasinya nggak kuat, motivasinya salah, Anda nggak yakin, ya nggak nyampe doanya. Karena upaya mentalnya nggak dibeneri. Jadi 3 poin ini nggak bisa Anda lakukan satu persatu. Nggak boleh Anda pilih satu persatu, teman-teman. Ketiga-tiganya Anda harus lakukan secara bersama-sama. Suka nggak suka, mau nggak mau, ini kunci kombinasi. Nah, percaya diri itu sekali lagi di mana? Di poin nomor 3. Jadi percuma Anda kerja keras, berdoa siang dan malam, misal itu bagus. Tapi kalau Anda nggak pede, ya percuma. Tetap aja Anda ragu-ragu. Benar nggak sih? Jadi sekali lagi 3-tiganya ini Anda harus kombinasikan semua.